Selamat datang di After Sound Review. Jadi kali ini gue mau review salah satu ayam yang unik dalam perilisannya. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Bro Alivin yang udah pinjemin gue ayam ini, jadi gue bisa review dengan jujur. Dan ini adalah KB Ear Lark, dimana harganya 450 ribuan. Dan dia menggunakan satu dynamic driver dan satu single balancer meter. Jadi yes, dia adalah ayam hybrid. Dan by the way gue mau cerita dulu sedikit nih soal rilisannya. Jadi tuner dari ayam ini, KB Ear Lark ini ada di salah satu grup. Dan dia suka banget upload tentang pre-release-nya. Dia cobain inputannya ke KB Ear segala macam. Nah, pada hari final rilis dia dapetin unit ini. Dia bilang, waduh, ini tuningannya beda dari yang gue pingin. Ada peak di sekitar 4 kHz yang dia bilang gue nggak suka ini, rada terlalu metalik gitu lah, intinya rada sibilance di 4 kHz. Itu bikin suaranya tuh nggak seperti yang diinginkan tunernya. Jadi dia bilang lagi, padahal udah dirilis nih ini ayam, jadi orang-orang udah dapetin yang 4 kHz versionnya itu, tapi dia kasih tahu ke KB Ear, tolong dong dituning ulang di 4 kHz-nya itu, kalian turunin, kalian kalemin itu, kalau nggak nanti suaranya tuh balance segala macam. Nah, jadi ada dua versi dan gue sampai sekarang nggak tahu maksudnya secara fisik ataupun secara box apa bedanya yang 4K dan after 4K yang udah di retune itu. Tapi yang jelas yang gue pegang sekarang ini adalah yang rilisan pertama yang 4 kHz-nya belum dibenerin. Oke, langsung aja kita akan bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya sendiri buat gue secara faceplate ini salah satu faceplate tertebel tapi jadinya kesannya keren dan kuat ya. Kalau misalnya gue bandingin sama di sini gue ada KZ ZS10 Pro. Sebenarnya housing-nya itu 11-12 guys. Tapi kalau dilihat, lihat ya, faceplate-nya itu loh 2 kali lipat tebelnya si KZ ZS10 Pro. Tuh, lihat ya. 2 kali lipat lebih tebal, jadi kerasanya memang lebih besar, lebih meyakinkan, sekaligus lebih kuat. Tapi nggak tahu, itu mungkin hanya ilusi ketebalannya aja ya. Nah, untuk housingnya sendiri sih sebenarnya tipikal banget. Udah lihat KZ, udah lihat CCA, ya itu sama. Bentuknya mirip sekali, tuh ya, bener-bener mirip lah. Lalu kemudian kabelnya dia pakai yang tipe seperti ini ya, 0,78 tapi beda sama KZ. Dan ada sleevingnya sedikit, jadi kalau misalnya pakai kabel biasa yang nggak sleeving begini mungkin rada sedikit nonjol, tapi no problemo juga sih. Lalu untuk kabelnya sendiri dia kabel yang buat gue bagus ya, maksudnya dibandingin kabel-kabel KZ mungkin secara kualitas terasa mirip 11-12, tapi ini lebih lentur dan buat gue sedikit lebih baik aja kualitasnya. Cuma font untuk kabel mic-nya ini, bagian mic-nya emang jelek sih, plasticky banget. Anyway, tetap berasa cukup bagus untuk kabelnya ini. Lenturnya itu gue suka. Oke, untuk fitnya sendiri tipikal, balik lagi KZ CCA. Jadi cukup nyaman di kuping gue dan gue cukup bisa pakai dalam waktu yang lama. Tapi dia juga perlu fit yang pas. Jadi jangan sampai kurang fit. Kalau nggak dia bassnya bakal berasa tipis banget. Jadi jangan sampai regular fit aja, tapi harus kedap dengan benar. Oke, untuk suaranya langsung aja gue akan bahas. Seperti biasa, source gue adalah via BTR5, kemudian X-Duo X10, dan juga hi-fi XDSD. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Dari standar gue di F neutral dan juga Harman neutral, ayam KB Ear Lark ini masih termasuk kategori V-shape bright. Jadi V-shape-nya jujur aja nggak terlalu V-shape. Maksudnya V-shape yang umumnya itu kan bassnya gede sama treble-nya juga ngecering banget. Nah ini bassnya tuh lebih cukup dalam tapi nggak tebel. Tapi treble-nya ngecering. Jadi yes, mungkin beberapa orang persepsi ini sebagai bright aja, nggak V-shape. Anyway, langsung aja kita akan bahas untuk bass-nya sendiri. Seperti yang tadi gue bilang, bassnya ini bukan bass yang tebel, bukan bass yang bukan tipe bass head yang suka bass gede gitu. Gak, tapi untuk kualitasnya, speednya, dan juga depthnya itu cukup bisa dalam. Jadi gue pakai lagu EDM gitu ya, The Verge, Old City. Itu jeduknya itu Out of the verge for the rest of our lives tonight. Itu jeduk, duk, duk. Itu asik, tapi nggak terlalu tebel. Jadi buat kalian yang suka bass yang tebel di beberapa lagu di pop gitu, umumnya kalau bassnya sendiri nggak dalam,
itu nggak bakal berasa tebel atau malah rada berasa tipis bassnya. Tapi kalau dikasih lagu yang bassnya dalam, baru dia kerasa tuh, sub bassnya cukup lumayan dan tight gitu. Jadi gue sendiri suka. Dan dikasih lagu rock juga dia nggak keteteran, lagu metal nggak keteteran. Jadi buat gue kualitasnya cukup bagus, bassnya ini dalam, depthnya bagus. Tapi bukan buat kalian yang suka bass head, yang suka tebel-tebel bassnya, no. Kemudian mid range-nya ini ya seperti yang gue bilang tadi, karena ada 4 kHz peak-nya memang berasa mid range-nya itu termasuk tipis. Yes, memang itu berasa clear, tapi ya mau nggak mau tetap tipis. Dan juga suka cenderung sibilance di vokal SS, apalagi di rekaman yang jelek gitu ya. Tapi kalau gue denger lagu kayak, bahkan gue denger lagu Diana Krall, gue denger lagu Olivia, gue denger lagu Cindy, itu kan sekali lagi rekamannya smooth biasanya. Di sini ketika pengucapan S itu bisa rada sibilance. Jadi yes, ini gampang sibilance lah. Gue ngomongnya salah satu ayam yang gampang sibilance, tapi nggak sekasar sebutlah kayak EDX atau ZSN Pro yang lama ya. Itu buat gue cukup bisa rada kasar. Nah ini enggak, ini masih lebih ada smoothing dikit, tapi mau nggak mau tetap ada sibilance. Nah cukup kasar misalnya denger lagunya Galway Girl-nya Ed Sheeran lah, itu berasa banget. She played the fiddle with the Irish man, langsung di pengucapan S itu langsung berasa sibilance. Tapi buat gue ini cocoknya tuh kalau misalnya play lagu yang emang harus cukup warm rekamannya dan juga perlu yang bersih dan juga smooth. Jadi jangan, buat gue play lagu Jepang di sini terlalu kasar sih jadinya. Jadi memang nggak terlalu recommended untuk vokalan, intinya begitu. Kecuali kalian punya vokal yang warm banget dan juga aman banget dari sibilance, mungkin bisa direkomendasikan karena vokalnya sebenarnya clear. Itu yang buat gue rada sayang, vokalnya sebenarnya clear banget. Nah kemudian masuk ke treble, jujur aja untuk harga 400.000 ini adalah treble yang gue paling suka. Mungkin termasuk dengan bumbu 4 kHz tadi ya, jadi treble-nya tuh tapi sampai atasnya cukup extend. Dan emang berasa bright, tapi untuk gue dengan instrumen itu lepas semua. Jangan salah ya, tapi timbernya sendiri memang bisa rada metalik. Contohnya ketika denger cymbal crash itu kadang, kalau misalnya sekali lagi rekamannya jelek itu bisa berasa metalik. Tapi kalau rekamannya bagus, nggak, cukup natural. Dengerin instrumen violin nada tinggi, kemudian piano sampai nada tinggi banget, sampai yang flute, apapun itu, brass instrumen, trompet yang nada tinggi banget, itu buat gue dengerin La Campanella Primavera di harga 400.000 kayaknya ini paling bagus treble-nya justru. Karena benar-benar treble-nya tuh bisa ngasih detail, ngasih suara yang tinggi, dan juga imaging detail bagian atas itu yang bagus banget. Jadi gue gak nyangka gue bakal suka banget treble-nya di ini. Maksudnya 400.000 ya. Sekali untuk main 400.000 gue gak pernah denger treble yang se-wow ini. Nah kemudian soundstage-nya sendiri juga soundstage yang lebar dan ada dimensi tinggi, tapi nggak terlalu ada depth-nya sendiri. Jadi 3D, rada 3D, tapi 3D-nya tuh bukan 3D bulat banget, rada lonjong aja. Tapi ketika gue play lagu misalnya Two Steps From Hell, gue denger lagu orkestra gitu yang Hans Zimmer, ataupun denger Celine Roschek atau ya Lindsey Stirling gitu, gue ngerasa imaging bagian high-nya itu asik banget. Jadi ada cekes tring, lalu violin gitu main di bagian atas itu, gue ngerasa separasi dan imaging itu cukup bagus buat dengerin lagu-lagu seperti itu. Tapi ya kelemahannya memang di lagu mid range ya, ketika ada orang nyanyi di orkestra gitu, buat gue kadang-kadang bisa berasa cukup pedes dan rada sibilan saja. Jadi overall buat gue sebenarnya ayam ini punya teknikalitas yang bagus, dengan imaging separasi yang cukup bagus, tapi rada kehalang memang di picky di sekitar 4 kHz tadi, yang memang bisa bikin sibilance dan juga rada metalik. Tapi other than that, selain itu buat gue ayam ini adalah ayam yang solid, bisa kasih suara yang bagus. Jadi walaupun nggak di retune nih, nggak perlu di retune 4 kHz nya, gue tetap suka ayam ini kalau misalnya gue denger lagu-lagu instrumen ataupun lagu-lagu orkestra gitu. Nah kemudian gimana nih perbandingannya? Gue akan bandingin dulu sama ayam yang buat gue 500.000. Ayam gue ini susah dikalahin, yaitu KZ-ZS 10 Pro, KZ-ZS 10 Pro. Jujur, gue ini bukan
orang yang suka brand KZ. Kebanyakan brand KZ gue nggak suka, gue nggak cocok. Too metallic, too V-shape. Tapi ZS10 Pro ini gue harus akuin ini bagus. Dia agak V-shape tapi dia cukup balance dan juga nggak terlalu metallic seperti KZ lainnya, tapi punya separasi yang cukup bagus. Jadi gue keep sampai sekarang buat benchmark juga. Nah, dibandingin KZ ZS10 Pro ini, KB Earlock lebih berasa bright. Bassnya nggak terlalu tebel, kemudian mid-range-nya jelas lebih tipis, treble-nya lebih lepas. Nah, ZS10 Pro ini tetap berasa V-shaped-ish, tapi lebih balance jelas dibandingin sini. Nggak sesibilance KB Earlock, dan juga bisa kasih vokalan yang lebih nyantai, vokalan yang lebih smooth dibanding KB Earlock. Tapi dia nggak bisa mengalahkan KB Earlock di bagian treble-nya. Sedikit kasar treble dan metallic di ZS10 Pro ini masih ada. Nah, di sini sedikit lebih metallic, tapi kalau misalnya dengar lagu yang rekamannya bagus, itu wow banget ya. Pokoknya di KB Earlock kita bisa dengerin detail yang bagus banget di high-nya, imaging yang juga bagus di bagian nada-nada tinggi, itu pokoknya asik banget. Jadi memang gue ngomongnya KZ ZS10 Pro ini adalah IM yang all-rounder, sementara ini lebih segmented, cocoknya untuk genre-genre yang orkestra ataupun yang nada-nada tinggi seperti itu. Nah, gimana dibandingin sama adeknya nih? Sama-sama 1 DD, sama-sama 1 plus 1 BA, hybrid, tapi di harga lebih murah di 300 ribuan. Bahkan gue lihat kalau ada promo bisa 280-290 ribuan sih. Ini adalah KB Ear KS2. Nah, KB Ear KS2 ini buat gue tetap untuk 300 ribu ya. Lu mau nonton film gitu, buat gue paling wow di KB Ear KS2 ini. Karena dia berasa V-shape tapi dengan soundstage yang 3D banget dan lebar banget di harganya. Walaupun yes V-shape, jadi mid-nya sendiri gue nggak terlalu suka. Tapi untuk imaging dan juga depth-nya itu 3D gue suka banget. Nah, soal 3D jujur aja masih berasa 3D di KS2 ini. Dan KS2 ini lebih berasa V-shape-nya karena bassnya tebel, bassnya gebuk, cukup dalam juga, tapi treble juga ada energinya. Tapi kalau kita ngomong seluruh overall detail dan refinement dan separasi, KB Earlock ini lebih bagus, jelas. Tapi cuman rasa V-shape-nya itu beda aja. Buat gue ini V-shape-nya lebih kayak V-shape yang rada main di sub bass, jadi bassnya nggak terlalu tebel. Tapi kalau dikasih lagu-lagu yang bassnya dalam, dia baru berasa V-shape-nya, karena bassnya itu tipis tapi dalam gitu. Kalau di sini tebel dan nggak perlu sampai lagu-lagu dalam juga udah berasa dia bassnya gede dan tebel. Kemudian treble-nya lebih, jadi kalau misalnya dibilang V-shape-nya ini tuh lebih broad gitu, lebih lebar ya. Jadi sub bass, mid bass gitu, baru sini nanti ke treble gitu. Itu yang rasanya. Dan kemudian kalau di sini V-shape-nya lebih gampang zet-zet gitu aja lah. Lebih tebel, lebih ngebass, tapi lebih kasar overall suara dari sini. Di sini lebih gampang sibilance, tapi overall lebih rapih dan juga lebih baik separasinya. So yes, ini different beast, nggak bisa dibilang ini upgrade ke sini juga ataupun ini ke sini malah downgrade, nggak bisa karena tipe suaranya beda. Nah, kemudian gimana dengan dibandingkan dengan ini adalah Avara Neo Plus batch terbaru, dan Avara Neo ini jelas berasa kebalikannya 180 derajat. Kalau misal buat banyak orang, gue yakin KB Earlock ini termasuk ayam yang bright, jelas bright, nggak perlu V-shape tadi ya. Kebanyakan orang pasti ngerasain ini bright. Nah, di Neo Plus buat beberapa orang, gue yakin dia berasa dark. Karena gue kemarin sempet meet kecil-kecilan, cuman 2-3 orangan doang. Teman gue coba, 2 orang itu ngomong Neo Plus ini dark ya. Buat gue sendiri nggak terlalu dark sih. Jadi tapi memang treble-nya itu cukup hilang dan juga upper mid-nya ini hilang. Di sini upper mid to lower treble itu di emphasize banget, maju banget karena 4 kHz tadi. Di sini kebalikannya, bass-nya tebel, lalu mid-nya juga tebel, upper mid-nya nggak terlalu naik, vokal cewek kurang lepas, dan treble-nya itu cukup sembunyi ke belakang. Jadi yes, ini warm to dark malah si Neo Plus ini. Untuk kita ngomong separasi dan imaging, buat gue KB Earlock jelas lebih baik. Di sini karena rada dark itu gue nggak terlalu bisa ngerasain separasi dan juga rasa-rasa megah dari violin ataupun orkestra itu sendiri. So, kalau misalnya dibilang gue suka mana, dua-duanya sebenarnya tidak termasuk kategori balance gue. Tapi buat gue sendiri yang suka orkestra, gue nggak bisa suka Neo Plus ini, tapi gue bisa suka KB Earlock. Jadi gitu aja untuk review kali ini.
Untuk kalian yang suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.